Tahukah kamu, mayoritas masyarakat Indonesia masih belum memiliki literasi keuangan yang memadai. Padahal, keputusan finansial kita hari ini menentukan kualitas kehidupan kita di masa yang akan datang. Pada tahun 2022, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh OJK, masyarakat Indonesia baru memiliki indeks literasi keuangan sebesar 49,68%. Artinya, setengah dari masyarakat Indonesia masih belum memiliki literasi yang baik. Pada tahun 2025, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mengalami peningkatan yang cukup baik, yaitu sebesar 66,46%. Indeks literasi keuangan antara desa dan kota itu sangat berbeda. Indeks literasi keuangan masyarakat desa jauh lebih rendah dibandingkan daerah perkotaan. Sementara itu, World Bank mencatat bahwa rendahnya literasi keuangan berdampak langsung pada tingginya angka utang konsumtif, rendahnya tabungan, dan juga minimnya investasi jangka panjang di negara berkembang. Literasi keuangan bukan hanya sekedar kita tahu caranya menabung, tapi ini soal kemampuan. Kemampuan bagaimana kita mengelola penghasilan, membuat anggaran, memahami resiko-resiko yang ada, menghindari hutang yang tidak produktif, hingga bagaimana kita bisa menyiapkan dana darurat dan juga investasi. Dengan literasi keuangan, kita bisa menjawab 3 hal. Pertama, ketika kita ingin melakukan pinjaman, maka pastikan terlebih dahulu apakah benar memang kita benar-benar butuh pinjaman tersebut atau hanya untuk konsumtif saja. Yang kedua, yaitu bagaimana cara kita melindungi keuangan kita ketika terjadi resiko-resiko yang tidak terduga. Yang ketiga, yaitu apakah benar kita sudah siap secara finansial ketika kita ingin pensiun nanti. Literasi keuangan tidak hanya untuk orang tua saja atau orang dengan punya bisnis yang besar. Literasi keuangan untuk semua kalangan atau semua masyarakat. Faktanya, berdasarkan survei yang dilakukan oleh OECD tahun 2023 menunjukkan bahwa generasi muda lah yang paling rentan dari jebakan pinjaman online, investasi bodong, dan gaya hidup konsumtif. Semua ini karena kurangnya literasi keuangan. Rendahnya literasi keuangan juga menjadi pintu masuk penipuan berkedok investasi. Sepanjang tahun 2023, Satgas Waspada Investasi mencatat kerugian masyarakat Indonesia mencapai lebih dari 2 triliun rupiah karena investasi yang ilegal. Semua ini bisa dicegah jika kita benar-benar mau belajar dan memahami bagaimana caranya mengelola keuangan dengan baik. Lalu, bagaimana kita bisa meningkatkan literasi keuangan? Beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengelola keuangan kita dengan baik. Yang pertama, kita biasakan melakukan atau mencatat keuangan kita dan juga pemasukan atau pendapatan kita. Yang kedua yaitu buat anggaran bulanan. Dengan ini kita bisa mengetahui seberapa besar kebutuhan kita selama 1 bulan. Yang ketiga yaitu kita bisa mempelajari konsep-konsep dasar keuangan seperti inflasi, investasi, dan juga profil risiko. Yang keempat yaitu kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi keuangan yang tersedia. Literasi keuangan bukan soal seberapa banyak uang yang kamu punya, tetapi seberapa bijak kamu mengelolanya. Jadi, sudahkah kamu melek finansial hari ini?